ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم اهتديت. قال أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya wow, agar kita makin semangat. Lalu klik semua supaya dapat video kita terbaru. من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah diciptakan. Di kata ulama, perbedaan Allah sama makhluk itu cuman kata mu sama di. Dalam bahasa Indonesia itu apa? Kata aktif sama pasif. Kalau Allah itu menciptakan. Kalau makhluk itu diciptakan. Kalau di dalam bahasa Arab itu cuma beda harokat aja. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa, semuanya fathah. Kalau makhluk itu khuliqa, diciptakan, menciptakan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia ini adalah sebaik-baik makhluk. Di antara seluruh makhluk ini yang paling utama adalah para anbiya alaihi salatu wassalam adalah sahabat Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan sahabat Nabi itu menjadi pedoman hidup untuk umat. Nabi sendiri mengatakan ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku adalah bintang-bintang. Kata Kiai Mulisun, bintang itu sahabat, bukan yang di film-film itu binatang. Bintang itu sahabat Nabi. Kata Nabi, siapapun sahabat Nabi yang kalian ambil, maka akan dapat hidayah. Jadi Bapak hadirin yang mulia, seluruh sahabat Nabi itu mewarisi sifat-sifat Nabi. Seluruh sahabat Nabi itu mewarisi sifat-sifat Nabi. Ada yang mewarisi imaniyahnya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Nabi itu wafat, Allah panggil. Maka seluruh sahabat goncang. Bahkan Umar sendiri pun cengeng. Yang terkenal dia itu orang yang masya Allah singa padang pasir. Dia pun cengeng. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad meninggal, kupenggal dia. Seperti itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia tenang. Karena mewarisi keimanan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi wafat, maka Abu Bakar dia berani khutbah. Kumpulkan untuk sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian sekarang ini menyembah Allah, maka Allah pasti akan hidup selama-lama. Kalau kalian menyembah nama Muhammad, sekarang Muhammad sudah Allah panggil." Sebab dia ada. Begitu juga ada sahabat Nabi yang mewarisi sifat nasihat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu, dia mewarisi nasihat. Oh, kalau menasihati masya Allah luar biasa. Nasihatnya itu luar biasa. Ada sebagian sahabat Nabi SAW yang mewarisi malunya. Nabi Muhammad itu Pak memiliki malu, lebih malu daripada satu orang perawan atau seorang gadis. Gadis itu kan sifatnya kan malunya luar biasa ya. Tapi Nabi itu lebih daripada gadis itu. Sifat malunya Nabi. Itu yang diwarisi adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu masya Allah luar biasa sifat malunya dia. Kenapa ketika Nabi dia berada di kamar, ada Umar datang, masih dalam keadaan badannya itu terbuka separuh. Umar datang, Abu Bakar datang, Ali datang, biasa-biasa. Tapi ketika Sayyidina Utsman mau masuk ke kamar itu, maka langsung berbalik.
Langsung bergegas Nabi itu, langsung duduk, langsung tutupi semua aurat. Maka sahabat-sahabat Nabi beliau berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bikin seperti ini? Ketika engkau datang Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali datang biasa-biasa. Tapi ketika engkau kedatangan Sayyidina Utsman, engkau sudah berubah lagi." Kata Nabi, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah Utsman ini punya sifat malu. Kalau saya buka sedikit ada kulit saya ini, maka Utsman ini nggak mau masuk. Karena malu nggak mau masuk. Sehingga di dalam riwayat itu Pak, Sayyidina Utsman ini kalau mau ke WC, mau dua itu bawa sajadah. Bawa sajadah itu dia bilang sama malaikat mungkar dan nakir, mungkar nakir, bukan mungkar nakir. Roket sama Atid. Suruh duduk di sajadah itu. Sajadah di luar, taruh di luar WC. Jangan ikut masuk ke WC. Saya sekarang mau buang hajat, ya. Duduk di sini kamu. Malu dia. Seperti itu. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia mewarisi sifat keberanian, kekuatannya begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Keberaniannya enggak ada yang tanding. Ketika ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sana itu ada pasukan, siapa yang berani melawannya? Maka angkat tangannya cuma satu orang, angkat tangan Sayyidina Ali. Ditawari lagi di sana ada pasukan mau menyerang, siapa yang berani menyerang? Melawan, si angkat tangan Sayyidina Ali. Berkali-kali ditawari, yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang berani menyambut takazah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan seluruh sahabat Nabi ini Pak, memiliki kesamaan sifat di antara yang diringkas oleh para masyayikh. Apa itu Pak? 6 sifat sahabat. Mewarisi keyakinan yang benar kepada Allah. Seluruh sahabat Nabi itu yakinnya, imannya sukses. Tidak ada yang kurang, tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Ibarat manusia itu sudah mentok, nggak boleh lagi, nggak tambah lagi imannya, walaupun dinampakkan surga ataupun dinampakkan neraka itu tidak akan menambah dan mengurangi. Kemudian sahabat Nabi itu memiliki sifat kesamaan itu sifat sholat khusyuk wal khudu'nya. Sehingga ketika ada masalah apapun yang kecil ada Pak, kurang garam aja dia sholat dulu. Garamnya yang habis di rumah itu, sholat dulu. Garamnya habis, sholat, sendalnya putus, sholat, ya kan? Baju baru belum datang, sholat, air belum datang, sholat, kebun kekeringan, sholat. Itu kerjaan sahabat Nabi. Semuanya Pak. Datang kabar anak meninggal, sholat. Datang kabar ada ponakannya meninggal, sholat. Mau mati aja sholat dulu Pak. Mau mati, udah kena itu mau mati, tidak mau dipenggal sama musuh itu. Izinkan saya sholat dulu. Ada sahabat itu mau dirampok dari tengah-tengah hutan itu. Dia mau dirampok lagi. Apa yang diinginkan? Sholat. Maka menyelesaikan masalah dengan yang kecil selesai dengan sholat. Yang besar selesai dengan sholat. Itulah sahabat Nabi. Sehingga memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ju'ila sholati qurratul ain. Kujadikan sholat itu menjadi penyejuk mata. Sekarang ini Pak, kata ulama, ini sholat ini yang banyak sunnah, sholat yang panjang-panjang ini yang belum kita kerjakan. Kata Nabi, sebaik-baik sholat itu sholat yang tulul kunut, panjang rakaatnya. Kita ini paling lama berdiri sholat 1 rakaat itu 10 menit. Itu pun belum ada. Kalaupun ada nih sebagian, ya kan? Ada yang kurang 1 jam 1 rakaat. Udah ada? Belum? Niat Pak. Kapan mau bengkak-bengkak kaki kita nih? Kalau belum sholatnya, yang bengkak mata nih yang ada kan? Tidur sampai jam 10 sampai jam 4 baru bangun. Sahabat Nabi jadi sampai bengkak-bengkak kakinya Pak.
Saking bengkaknya itu Sayyidina Aisyah istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau siksa dirimu seperti itu? Kamu kan sudah dosanya diampuni, dosa yang dahulu yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Kenapa kamu menyusahkan? Maka kata Nabi, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Hamba yang bersyukur itu jadikan kaki-kakinya bengkak. Insya Allah Pak ya. Sholat sunnah yang panjang-panjang itu sholat tahajud. Kalau sholat rawatib jangan usah panjang-panjang Pak. Rawatib pula panjang-panjang. Kalau mau sholat panjang itu sholat tahajud. Mau jam 12 sampai pagi pun nggak apa-apa itu. Lebih bagus itu Pak. Nggak usah panjang-panjang. 2 rakaat saja. Ya kan? Rakaat pertama baca Yasin 41 kali. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, itulah. Berapa kali itu? 3 kali kita membaca surat Al-Ikhlas itu sama kita membaca Quran. Kalau 1000 kali bagi 3 aja. Berarti berapa? 3 kali. 333 kali, Pak. 1 kali baca Al-Quran surat Yasin seperti kita nih hataman Quran 10 kali. Kalau 40 kali berapa? Tidak mungkin kalau kita baca itu sebanyak itu kita doa nangis nggak dikabulkan sama Allah. Betul nggak Pak? Apa yang susah? Kita nih susah. Jadi mandor 8 jam ya kan, keliling sana keliling sini. Nggak capek juga ya. Dodros 8 jam pagi sampai sore nggak capek juga. Itu pun hasilnya berapa Pak? 1 hari orang dodros sih pol-polnya dapat uang itu Pak 300.000. Itu pol itu. Itu es ngoyo kali Pak, dari pagi sampai sore, jam 5 sore itu nggak istirahat itu. Kalau seandainya nggak dijelah dengan sholat, dia nggak sholat pun nggak sholat dia. Cuman kisahnya tapi sahabat Nabi subhanallah selesai masalah dengan sholat. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada masalah, selesaikan masalah. Kita mau belajar seperti itu Pak. Ya, dalam fadilah, dalam cara mendapatkan sholat khusyuk itu diantaranya ketika ada masalah kita selesaikan dengan sholat. Insyaallah ya. Sahabat Nabi itu sifatnya memiliki kesamaan sifat ilmu dan zikir. Ilmunya itu dalam-dalam. Memang benar Pak, sahabat Nabi itu ada yang enggak punya hafalan. Hafalannya cuma surat Al-Ikhlas. Kon jadi imam ya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Hari-hari ya gitu. Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Sampai-sampai orang dulu pun diprotes juga, Pak. Sahabat Nabi pun ada yang protes juga. Ini apa lah kawan ini. Salat kok jadi imam cuma Al-Ikhlas saja, ya. Diprotes. Maka dilaporkan sama Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan ini kalau ngimami selalu baca surat, enggak ada yang lain-lain. Maka dipanggil, benar enggak? Iya. Kenapa enggak? Karena ini adalah sifat-sifatnya Allah. Saya suka dengan sifat-sifatnya Allah. Maka kata Nabi, langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala, aku cinta kepada orang itu. Nah, kayak gitu Pak. Dalam-dalam. Ilmunya itu Masya Allah dalam-dalam. Zikirnya luar biasa. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, zikirnya ketika dikasih amalan zikir pagi dan petang diamalkan. Yakin Pak. Kita yakin Masya Allah zikir pagi petang amalkan, cuma enggak yakin. Lesan kita yang punya subhanallah, hati kita entah kemana-mana ya. Baca Quran, Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, mau kita jadikan semuanya sifat-sifat itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan Allah berikan sifat akhlaknya Nabi. Ya. Ikhlas. Akhlaknya Nabi, ikramnya Nabi. Masya Allah. Sifat mulianya Nabi itu diantaranya ketika dia disakiti tidak pernah membalas. Kalau seandainya dibalas, dia dibalas dengan kebaikan. Fayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Nabi itu rela dia susah sendiri, yang penting kawannya senang. Saya rela enggak makan enggak apa-apa. Anak saya enggak makan enggak apa-apa. Istri saya enggak makan enggak apa-apa. Tetapi tamunya Nabi harus makan.
Seperti itu hadisnya. Sampai mau mati saja Pak. Sahabat Nabi itu ikram. Mau mati, kehausan, pamannya datang dia mau nggak air minum, tetapi katakan kasihkan kawan sebelah itu lebih membutuhkan. Ketika dia datang pamannya ke teman yang kedua, kasihkan yang ketiga itu paman masih membutuhkan. Sampai ketika meninggal Pak. Balik lagi kedua meninggal, keponakannya sudah meninggal. Meninggalnya sahabat Nabi itu karena pengen menyenangkan orang. Sekarang ini Pak kita pengen seneng, sedih mau mampus lah kawan, ya kan? Ya. Ini enggak Pak. Sekarang kita mau belajar melatih diri, belajar untuk menyenangkan saudara-saudara saya. Salah hadir. Baru akan hidayah dan datang. Sahabat Nabi ini karena dia memang berani untuk susah sendiri untuk kawannya, sehingga hidayah bercurcuran. Sahabat Nabi, baginda Nabi sendiri seperti itu. Ketika perang Khandaq, Pak, sahabat Nabi sudah mengeluh ibaratnya. Nah, ibarat orang itu sudah mengeluh karena sudah kecapean. Gali parit Khandaq yang sepanjang kayak gitu, yang dalamnya kayak gitu, lebarnya kayak gitu. Dalam keadaan kekurangan makan, memang haus, Pak. Kelaparan, ya kan? Laporan sama ya Rasulullah, sudah tidak kuat lagi aku. Ini ada batu di dalam itu tidak bisa lagi. Goyangkan nggak bisa karena udah nggak ada tenaga, Pak. Tenaga nggak ada. Ketika dibuka nih, ya Rasulullah ini sudah diikat satu ikat dengan batu. Nggak taunya Nabi lebih parah lagi, Pak. Nabi itu sudah diikat 3 batunya di perutnya. Subhanallah. Ketika Nabi ambil palu itu, batu itu akan memancarkan cahaya. Oh, Romawi akan kalian dulu. Persia akan kalian dulu. Seperti itu harusnya. Itulah kemuliaan sahabat Nabi. Bukan satu kehinaan. Itu yang keinginan sahabat Nabi itu seperti itu. Sehingga karena sudah terbiasa seperti itu hadis ta'ala, keikhlasan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, amalnya begitu luar biasa. Amalnya itu ikhlas sahabat Nabi. Sehingga sahabat Nabi itu jadikan masahibul huda, menjadi cahaya hidayah. Amalnya sahabat Nabi itu menjadi cahaya hidayah. Seperti itu keinginan sahabat Nabi. Setiap amal-amalnya luar biasa, ya kan? Dilandasi dengan keikhlasan. Memang murni amal itu, tanpa ada sedikit pun. Mau ibadahnya dia, mau sholatnya dia, mau zikirnya dia. Apa hadis ta'ala? Untuk mendapatkan ini Pak, tidak ada cara lain. Nah, kecuali dengan dakwah. Dakwahkan lagi. Memang amal kita ini Pak, nggak usah kita mengharap ikhlas dulu Pak. Nggak ada amal manusia ini yang ikhlas ini. Ya. Oh, Bapak amalnya ikhlas Pak. Wah, ikhlas sekali. Pokoknya ikhlas Pak. Ini pun nggak ikhlas. Apalagi kalau ditanya, amal ikhlas? Nggak ikhlas aku. Ya, apalagi yang bilang kayak gitu. Kata Kiai Muhlisun itu Pak, ciri-ciri orang ikhlas itu seperti orang tidur. Pak Abdullah udah tidur. Udah. Tidur nggak? Belum kan? Dia masih bisa jawab udah. Pak Abdullah sudah tidur? Sudah. Belum katanya. Memang belum tidur lah. Bisa. Pak Abdullah sudah tidur? Lenyap, nggak ada jawaban. Itulah ikhlas. Amal ikhlas itu lenyap, nggak ada lagi ingat sedikit pun. Nggak ada lagi keinginan apapun. Dicaci, dimaki, dihina, sama aja, dipuji pun sama, tetap berjalan. Dan ciri-ciri ikhlas itu Pak, istiqomah kata ulama. Ciri-ciri ikhlas itu istiqomah. 3 hari setiap bulan itu 3 hari terus. 2,5 jam berjalan terus. Mau ada kawannya, nggak ada kawannya, jalan terus. Itu ciri-ciri ikhlas Pak. Kalau kita belum istiqomah, ini masih tanda tanya besar, sudahkah diterima Allah ataupun belum. Karena dengan istiqomah itu tadi Pak, lama-kelamaan akan hilang sendiri amal-amal itu. Nggak teringat lagi amal itu. Oh, seperti ini amalan ikhlas.
Bagaimana cara? Memang caranya harus kita dakwahkan. Dakwahkan pentingnya ikhlas, dakwahkan pentingnya iman, dakwahkan. Baru nanti akan muncul sifat-sifat yang mulia. Insyaallah diri. Allah Ta'ala nggak minta banyak-banyak Pak, cuman 10% saja. 10%, nggak banyak-banyak, nggak usahlah 50%. Harus seimbang dunia akhirat, enggak. Cuman minta 10%. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Nah, yang 10% ini akan mulia, akan Allah mudah. Semoga Allah terima kita. Allah Semangatmu biarlah di pandemi, semangat tanpa henti.